Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Iya
semuanya rajin dan pintar. Rajin belajar semuanya. Materi hari ini yang akan Ibu sampaikan tentang Pancasila. Ada yang ingin tahu dengan Pancasila? Ada? Ada. Ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak mendengarkan video yang akan Ibu putar. Ya, yang akan Ibu putarkan kepada kalian, yang akan Ibu sampaikan dan akan Ibu sajikan. Kedua, dan selanjutnya kalian akan membuat diskusi. Ya, diskusi kelompok. Ini udah bentuknya udah bagus, udah mantap, bentuknya pun udah oke ya. Untuk selanjutnya, anak-anak tolong perhatikan. Jadi duduk yang rapi, tidak ada yang berbicara. Kalau udah foto videonya dikeluarkan, boleh anak mengeluarkan buku-buku ya. Untuk mencatat kegiatan video yang akan dibuku ya. Sudah siap untuk anak-anak semuanya? Ya. Jadi untuk semua perhatikan di depan dan pandangan jangan lagi ada yang termenung atau tidak ya. Siap? Ya. Sangat luar biasa ya. Kita mulai hari ini. Ya, fokus semuanya ya. Ada? Oke ya, kita mulai ya. Semuanya dengarkan Ibu menyampaikan video ini. Dan boleh perhatikan semuanya dan boleh mengeluarkan buku yang akan Ibu catat. Oke. Ya, semuanya. Kita perhatikan ya, jangan lagi ada yang berbicara. Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat memerlukan dasar negara yang mampu menjadi landasan ideologis dan filosofis. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penindasan dan eksploitasi oleh kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka. Pancasila sebagai dasar negara lahir dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para tokoh bangsa. Awal mula gagasan. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan nasional mulai muncul dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satu tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas berbagai usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah, yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, yaitu mengedepankan persatuan bangsa Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia dan saling menghormati antar bangsa. 3. Mufakat atau demokrasi, yaitu menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. 4. Kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama.
Soekarno menekankan bahwa 5 prinsip ini harus dijalankan secara bersama-sama. Pancasila, menurut Soekarno, adalah sebuah filosofi dasar yang dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan. Soekarno juga mengajak seluruh anggota BPUPKI untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati dasar negara yang akan membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah sebuah deklarasi visi tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Gagasan Pancasila yang dia sampaikan menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia yang kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato ini mencerminkan semangat kebangsaan, demokrasi yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang turut memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI, Yamin mengusulkan gagasan yang kemudian menjadi bagian dari Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang terdiri dari perikebangsaan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perikemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Periketuhanan, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Perikerakyatan, yaitu menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang dijalankan melalui permusyawaratan. Kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dan kontribusi Muhammad Yamin. 1. Membuka diskusi tentang dasar negara. Yamin adalah salah satu dari beberapa tokoh yang memulai diskusi tentang dasar negara di sidang BPUPKI. Gagasannya membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta. 2. Mempromosikan integrasi nasional. Melalui gagasan-gagasannya, Yamin berusaha mempromosikan integrasi nasional dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia melihat bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. 3. Menjembatani kepentingan beragam kelompok. Sebagai anggota Panitia 9, Yamin memainkan peran penting dalam merumuskan Piagam Jakarta yang mencoba menjembatani kepentingan beragam kelompok di Indonesia. Ini menunjukkan kemampuan Yamin dalam bekerja sama dan mencari konsensus dalam situasi yang kompleks. Dr. Rajiman Medioniningrat adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan peranannya sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Meskipun ia lebih dikenal karena kepemimpinannya dalam BPUPKI daripada karena gagasan-gagasannya sendiri, Dr. Rajiman memberikan peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Peran Dr. Rajiman Medioniningrat dalam sidang BPUPKI. 1. Memfasilitasi diskusi tentang dasar negara. Sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Medioniningrat memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan dari anggota BPUPKI dan mendorong diskusi yang konstruktif. Sikap objektifnya membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk merumuskan dasar negara. 2. Menyajikan pandangan tentang negara dan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Dr. Rajiman mengemukakan pandangannya tentang pentingnya adanya dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Ia percaya bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia. 3. Peran dalam perumusan Piagam Jakarta. Dr. Rajiman turut berperan dalam pembentukan Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
Meskipun bukan pengusul utama gagasan Pancasila, Dr. Rajiman berkontribusi dalam memastikan bahwa rumusan dasar negara tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. 4. Mengarahkan proses perumusan dasar negara. Dr. Rajiman memimpin BPUPKI dengan bijaksana, memastikan bahwa proses perumusan dasar negara dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai aspek pemikiran. Ia menyadari pentingnya mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok dan pandangan yang ada di Indonesia saat itu. Panitia 9 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta dibahas lebih lanjut dan diterima sebagai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, dilakukan pertemuan untuk membahas dan menyusun konstitusi negara. Sidang PPKI dan pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan sedikit perubahan pada sila pertama yang menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang telah disahkan menjadi dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5 sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapi, Pancasila berhasil dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, itu video yang diputarkan tentang Pancasila, ya anak-anak ya. Jadi udah paham dengan yang ibu tayangkan? Putarkan? Jadi begini pertanyaannya. Apa yang kalian lihat di dalam video yang diputarkan? Ya, ada ya?
sudah memilih apa pelajaran hari ini, Pak, apa ya pelajaran yang akan kita mulai, misalnya kan kesepakatan itu harus saling bermusyawarah, harus kompromi sama-sama, jangan yang satu beda yang satu lain, nanti tidak bisa teratur ya, tidak bersama. Jadi tujuannya pun tidak tercapai. Jadi di dalam kelas juga kita harus bermusyawarah untuk menentukan siapa ketua kelas. Itu ya. Selanjutnya apa lagi? Nilai keadilan ya. Keadilan sosial di dalam Pancasila itu. Apa sila kelima? Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Ya, contohnya mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini ya. Jadi kita harus berbuat adil dimanapun ya. Terutama lagi kita di dalam lingkungan kelas ya. Ya, perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Jangan jadi ada salah pemikiran, misalnya satunya lain dan lain, jadi merasa ketua kelas adiknya tak disuruh piket ya, adiknya dibiarkan, adiknya tahu salah kerja atau yang lainnya, itu tidak adil. Walaupun kita sebagai ketua kelas di dalam kelas, walaupun ada adik-beradik misalnya nih kan, contoh nih ya, harus sama, itu menandakan keadilan. Oke, kita lanjut berikutnya. Di dalam Pancasila ada yang namanya kehidupan sehari-hari kita. Ini ada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu kehidupan sehari-hari kita itu apa? Apa tuh? Negara memberikan suku, agama, dan budaya, kan? Ini yang pertama, ini apa deh? Nah, ini adalah suku, agama, dan bermacam-macam budaya. Tapi kita tetap satu. Yang kedua, hari-hari kita apa? Ini adalah dalam kegiatan sosial, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling bergotong royong. Yang ketiga, menghadapi menjaga kerukunan berbangsa, kerukunan sama-sama ya. Jadi sama-sama kita membuat keutuhan bangsa itu, walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Ya, nanya ya. Nah, itu tadi penyampaian materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Jadi kita hari ini berdiskusi kelompok. Ibu akan bagikan soal tugasnya. Udah siap? Oke ya. Tolong dikerjakan sesuai sama-sama kerjaannya. Ya.
Ya, nih. Belum jawabnya. Terus kelompok 3. Ya, nama anggotanya jangan lupa. Ya. Nah, ini ya. Oke. Perhatikan dulu sebelum kita mulai. Perhatikan dulu ibu, anak-anak menulis nama kelompoknya. Ya, menulis nama kelompoknya. Ya, nanti udah menulis nama kelompoknya, lalu menjawab sama-sama. Ya, jawabannya dikerjakan sama-sama. Ya, 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 jawab dulu, tulis namanya kelompoknya dulu. Nama kelompoknya dulu. Ya. Nah, tolong dikerjakan, jangan lagi. Kita mulai. Nah, boleh. Tulis nama kelompoknya siapa? Ya, tulis. Ya, boleh. Nama panjang ya. Jangan singkat. Nama panjangnya. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini kerjakan. Jawabannya pindah di sini ya. Ya. Oke. Kerjakan. Tulis. Siapa di antara kalian yang ingin menulis? Ya. Ayo tulis ini. Ya. Oke. Oke, jawab dulu. Nanti ibu ambil yang ada di sini. Jawab sama-sama. Ayo tulis. Oke. Ini dia. Nah. Oke, siapa yang mau nulisnya? Silakan. Oke. Ya. Ya. Udah ini. Nah, yang ini udah. Apa menulisnya? Ini enggak ini ya. 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 Ini tulisan udah ini ya. Tanya. Oke. Ayo jawab semuanya. Udah tidak? Ini tulis. Tulisnya namanya di sini. Ya. Kan ya? Tulis di nama kelompoknya. Yang ini sininya ya. Oke. Dengar. Semuanya itu. Jawabannya ditulis. Ini pertanyaannya. Ini jawabannya di sini. Ini ya. Nah, jawabannya dipindahkan di sini ya. Ini ya. Oke. Ya, sesuai dengan ini. Ya, jawabannya ayo pindahkan. Jawabannya dipindahkan, kamu jawab sama-sama. Lihat. Ya, yang di belakang kelompok itu perhatikan tulisannya juga. Ini semuanya. Jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Tulis di bawah. Duduk, jangan berdiri. Jawabannya. Sama juga ya. Oke.
Ayo, jangan ada yang ngobrol, bersama. Fokus, bantu temannya menjawab. Ya, silakan jawabannya. Jawabannya di kertas ini, jawabannya di kertas ini, pertanyaan ini,
Oke, ini jawabannya, ini pertanyaannya. Nanti semua ada ya? Jadi nanti ibu akan memanggil, kita akan berdiskusi sama-sama kelompoknya, memanggil setiap kelompoknya mempresentasikan jawabannya di depan. Satu orang ya, misalnya kelompok satu, siapa yang ingin mempresentasikan atau menyampaikan tugas pertanyaan yang ada di kertas ini tadi, jawabannya itu ya. Yang kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Tampak fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Untuk ibu panggil kelompok 1. Siapa? Maju ke depan. Silakan kelompok 1. Ayo perwakilannya, tidak boleh yang tunjuk. Tak, siapa yang siap? Siapa yang siap kelompok 1 membacakan jawaban dari diskusinya? Ayo. Vanessa, ayo. Ayo. Cepat, langsung maju. Ayo kelompok 1. Ayo Vanessa, ayo. Dapat maju Andrea. Ini. Yang lain dengarkan ya. Jawaban dari kelompok 1. Pandangannya ke depan. Oke. Kelompok 1. Pertanyaannya adalah tentang tokoh dan perumusannya. Nah, studi kasusnya adalah pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPKI tanggal 1 Juni 1945, salah satu tokoh menyampaikan 5 prinsip dasar negara. Pertanyaannya, siapakah tokoh tersebut dan apa kelima prinsip yang disampaikan? Oke, untuk kelompok 1, persilakan. Muhammad Hatta dan Wajimah. Ya, terus lanjut. Kelima prinsip Cepat ya. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Negara yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk teman kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua. Siapa? Silakan maju kelompok kedua. Mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yang lain nanti kita. Lima sila Pancasila.
semuanya. Jadi kesimpulan dari presentasi teman-teman semuanya, jadi itu merupakan Pancasila itu adalah merupakan dasar negara. Ya, ada berapa sila? 5. Sebutkan silanya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, oke ya, berarti anak-anak udah paham ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara kita juga, lambang negara kita. Oke, semuanya udah bagus, udah luar biasa. Kita presentasinya hari ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi hari ini kita mengevaluasi dari materi yang Ibu sampaikan. Udah siap semuanya? Ya, Ibu bagi soalnya. Tolong jawab dengan benar. Oke, Ibu akan membagikan soal untuk evaluasi kita. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas. Ya. Tulis. Ya, ada masing-masing ya, jawab pertanyaannya. Ya, tulis nama dan kelasnya. Oke, kerjakan.
pertanyaannya masing-masing ya, jangan ada lihat temannya, langsung dijawab, jangan ada yang ngobrol lagi, kerjakan jawabannya, ya. Ada yang ngobrol. Ya semua ya. Ya, udah ya. Ya, ini materi kita evaluasi dari kalian semua hari ini, oke ya. Semuanya udah menyelesaikan tugas. Kita akan lanjut untuk evaluasi berikutnya. Oke ya, perhatikan semuanya. Jadi memberikan kesimpulan ya pembelajaran yang udah kita lalui tadi dari mendengarkan video, materi yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu paparkan satu persatu. Jadi kita menyimpulkan materinya. Hari ini kita menyimpulkan materi ya, materi yang sudah kita buat hari ini yaitu tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita dengan lambang Garuda Pancasila, dengan sila-sila dan sila 1 sampai sila 5 juga mempunyai lambang. Ya, kesimpulannya dari sila pertama tadi kesimpulannya sila pertama tadi lambangnya apa? Bintang. Sila kedua? Tiga? Keempat? Kelima? Oke, semuanya. Jadi semuanya, apa kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ada yang masih belum? Berarti sudah paham semua ya? Yang paham semua tentang materi yang hari ini kita sampaikan ya. Tampok fokus. Takut semangat. Oke, itu tadi materi yang udah Ibu jelaskan. Ada materi yang kamu belum pahami dari video, ya, dari video sampai materi yang Ibu sampaikan. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham belum? Ada. Berarti udah paham semua ya? Ya, semuanya.
Pancasila ini. Jadi anak-anak harus hafal semuanya. Jangan tidak hafal. Hafal silanya, juga hafal dengan lambangnya, ya. Jadi kalau udah tahu, udah paham, berarti kalau lambang sila pertama itu lambangnya apa tadi? Bintang. Sila kedua lambangnya emas. Yang ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Kelima ya. Semuanya tetap semangat. Sebelum kita pulang, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin memberi jawaban dari kesimpulan yang udah kita bahas tadi? Ada yang bisa maju ke depan? Satu orang? Ayo, siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Ada yang berani? Ya, Afika, cukup Afika, maju ke depan. Diberikan kesimpulannya. Ayo. Ya, yang lain perhatikan ya. Ya, kalau mau pulang memasukkan bukunya, masukkan dalam Afika. Apa kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada hari ini menurut Afika? Oke, coba Afika. Nah, sila pertama dan kedua. Sila apa lagi, Afika? Sidang pertama. Dia menyebutkan adanya sidang pertama tadi kan? Kamu berapa ingat ya kami datanya? Ya, tahun 1945 itu sidang pertama kita. Ya, ada yang namanya BUPKI. Oke, ketika boleh tepuk tangan untuk kandidatnya.
kalian sampai dengan tujuan yang baik. Amin.